Mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Apa sih kegunaan hukum Taurat bagi manusia? Hai, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ikuti akun saya ya. Follow dan bagikan sebanyak-banyak. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan membaca langsung di dalam Roma pasal 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Apa kegunaan hukum Taurat itu? Hukum Taurat sebenarnya memiliki beragam arti di dalam Alkitab. Hukum Taurat bisa merujuk pada kitab Kejadian sampai Ulangan kan? Bisa merujuk pada 10 perintah Allah, bisa merujuk pada seluruh isi perjanjian lama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku tidak perlu bingung dalam hal ini. Pertama, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dosa dan kesalahan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah pelanggaran. Sebelum ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran. Karena belum ada aturan yang jelas dan manusia belum tahu aturan tersebut. Yang kita sudah baca tadi dalam Roma 5 ayat 13. Dosa dan pelanggaran adalah dua hal yang berbeda loh. Jangan bingung dulu. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menambah dosa, tetapi menambah pelanggaran. Nah loh. Bingung kan? Jangan bingung dulu. Dalam arti supaya manusia sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran. Kedua yang perlu kita tahu adalah untuk menunjukkan kepada manusia, yaitu kita ini, bahwa manusia tidak bisa mentaati seluruh hukum Allah, seluruh perintah Allah yang sempurna itu. Ya, tidak ada manusia yang bisa mencapai standar perbuatan baik yang Allah inginkan di dalam Galatia 3 ayat 10. Kita semua gagal karena tidak bisa mentaati seluruh yang tercantum di dalam hukum Taurat kan? Ya, Bapak Ibu kadang-kadang mungkin mikir kira-kira hukum Tuhan itu berat banget ya, bikin stres ya, cari uang aja sulit. Sedangkan mentaati firman Tuhan tambah sulit. Hukum Taurat menyadarkan kita sebenarnya bahwa kita terbatas dan keselamatan melalui perbuatan baik adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, guys. Jadi kita tidak bisa melakukan semua perintah di dalam hukum Taurat. Ya, kita ini manusia yang penuh keterbatasan. Kita diselamatkan karena anugerah Allah semata. Ketiga, untuk mempersiapkan manusia kepada keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 25 kalau kita membaca, Paulus mengatakan bahwa dahulu kita di bawah naungan hukum Taurat, tetapi sekarang ini kita berada di bawah naungan iman. Ya, puji nama Tuhan. Lalu Paulus juga menambahkan bahwa ketika kita berada di bawah naungan hukum Taurat itu, sebenarnya kita dibimbing kepada iman di dalam Yesus Kristus. Jadi bukannya hukum Taurat nggak penting ya, hukum Taurat tetap penting. Dia akan membimbing kepada iman di dalam Yesus Kristus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan memberikan hukum Taurat, Allah seolah-olah ingin berkata seperti ini kepada manusia. Hai manusia, engkau tidak mungkin bisa selamat, memperoleh kehidupan yang kekal dan tinggal bersama dengan aku selama-lamanya jika engkau tidak mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Ya, kenyataannya engkau memang tidak bisa dan tidak ada harapan bagimu, yaitu jika engkau beriman kepada Yesus Kristus. Ya, anugerah Allah, keselamatan itu akan kita dapat karena kita mengenal Yesus Kristus. Di tengah keputusasaan kita,
Kita tidak mungkin selamat karena usaha sendiri kan? Hukum Taurat menuntun kita untuk satu, beriman dan berpasrah diri kepada Tuhan Yesus saja. Dua, menyandarkan diri pada kebaikan Tuhan, bukan kepada kebaikan kita semata. Berarti gak usah berbuat baik ya? Oh, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Taurat sebenarnya menunjukkan keberdosaan manusia di dalam Roma 7. Di sana ayat 7 sampai 25. Manusia tidak berdaya dalam mentaati Taurat. Pengungkapan dosa melalui Taurat ini merupakan persiapan supaya mereka memahami keselamatan melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi jika tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, masihkah ada harapan bagi umat manusia untuk diselamatkan? Puji nama Tuhan, masih ada harapan. Ya, ketidakberdayaan manusia tidak selalu identik dengan ketidakberdayaan harapan. Melalui para nabi, Allah berkali-kali menjanjikan kedatangan Mesias itu. Dialah yang akan memberikan harapan bagi orang yang berdosa. Dia yang akan menggenapi hukum Taurat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mentaati perintah Allah bukan sebagai tuntutan legalistik saja atau syarat keselamatan. Ada banyak orang bilang begini, aku tak berbuat baik sebagai sangu nanti Pak kalau aku mati bisa masuk surga. Kebaikan Anda tidak bisa membuat Anda masuk ke dalam kerajaan surga. Kebaikan kita ini sangat terbatas. Kita melakukan hukum Taurat 9 saja kurang 1 tidak sempurna, ya kan? Maka kalau kita mentaati perintah Allah itu bukan untuk keselamatan, tetapi ketaatan kita itu merupakan ekspresi iman, ya, ucapan syukur yang terdalam atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita ini dituntun untuk mentaati perintah-perintah Allah, ya. Dialah sumber kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu mengapa Taurat tidak untuk ditiadakan, melainkan digenapi. Ya, alasan ini berkaitan dengan natur firman Allah sendiri. Allah adalah kekal. Firman Allah adalah kekal karena yang diwahyukan oleh Allah sendiri, kitab suci bersifat kekal. Selama langit dan bumi masih ada, firman Allah juga akan tetap sama. Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa firman-Nya lebih permanen daripada keberadaan langit dan bumi. Natur kedua dari firman Allah, otoritasnya yang menyeluruh dan detail. Ya, kita patut bersyukur pewahyuan keseluruhan bagian dan setiap kata di dalam firman Tuhan itu kekal sifatnya. Jadi hukum Taurat bukannya tidak penting loh, ya. Ingatlah kata iota merujuk pada huruf yang terkecil kan, ya. Huruf yod dalam alfabet Ibrani atau iota dalam alfabet Yunani, sedangkan titik mengarah pada bagian terkecil dan satu huruf, bukan hanya huruf terkecil atau bagian terkecil dari huruf itu. Perintah terkecil pun tetap berotoritas. Ya, apa yang dipandang manusia sebagai perintah atau larangan yang sepele ternyata dipandang serius oleh Allah. Keseriusan ini tidak ditentukan oleh apa atau isinya, melainkan dari siapa sumbernya. Semua perkataan Allah penting dan berotoritas. Maka kalau kita mentaati firman Tuhan bukan karena ingin masuk surga, kita sudah mendapatkan surga. Kita mentaati firman Allah, itu karena kita mencintai Allah. Ucapan syukur karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan itu. Maka firman Tuhan tidak boleh disepelekan, harus dilakukan siang dan malam, direnungkan. Selamat melayani dan tebarkan kebaikan bagi sesamamu. God bless you.